cek, cek. Tes. Ya, Amanginang, asa dengan no kita mari di kor gabungani talati mas tokinake ngan masuk be ada no teks na ya. Ayo Amang, kita berdiri sebentar Amang, berdiri kita semua. Berdiri, nanti teksnya ada di atas. Ayo, multimedia tolong ditampilkan. Ayo Amang, yang terutama yang leader untuk kor alam raya. Nanti sama-sama kita nyanyikan. Nadanya, coba. Semua berdiri ya Mang, semua kita berdiri. Itu udah ada pemimpinnya. Alam raya itu nadanya ya. Mi do do sol. Nanti kita nyanyikan musiknya lagi, ada nanti musik pembimbing. Sementara tanpa musik dulu kita ya. Alam dua ya. Alam raya berkumandang oleh pujianmu.
mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema, ya, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi maharaja siapa sorak sorgawi terdengar, ya. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 3. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya, ya. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Mana musiknya udah? Oke, coba tampilkan musik. Kita pakai musik nanti namang inang, ya. Siap. Oke. Dengarkan namangnya, saya kode dari depan, ya. Mana Muti? Udah. Ayo ya Bang, kita dengarkan ya Bang, ya. Ini musiknya. Dari gunung
persembahkan padanya. Alobio. Oke, kita duduk kan. Songoni mamang inang, anon tikikur gabungan, semualah kita berdiri, kita sama-sama menyanyikannya nanti. Mau lihat ya? Cek. C. Jadi kering lu. Tiga SMA. Tiga SMA. Sama kan aja.
Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Selamat hari Natal. Iya, puji Tuhan, hari ini boleh kita kembali memuji Tuhan kita melalui ibadah Natal. Karena barisan prosesi akan segera memasuki ruangan ibadah gereja kita, kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ya, musik untuk prosesi. Tim musik dan song leader prosesi akan masuk. Volume tolong dinaikkan. Yang kedua, jemaat kami akan duduk kembali.
Pada sore ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Semua orang percaya berkumpul mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia. Inilah penggenapan janji Allah yang kami terima, dan kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa anaknya Tuhan Yesus Kristus benar-benar juru selamat dunia. Raja damai telah lahir, sungguh Dia telah datang. Dia ada di antara kita, oleh karena itu kita patut menyerukan, Immanuel, Allah menyertai kita. kasih Allah telah nyata bagi umatnya. Karya Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dia telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi terang dunia. Untuk ini sebagai pertanda bahwa terang itu ada di tengah-tengah kita, marilah menyalakan lilin di depan ini. Yang pertama pengkhotbah Amang Pendeta Mikael Ovel Panjaitan, yang kedua utusan majelis, kemudian yang ketiga utusan Bapak, kemudian utusan Ibu, utusan Apostol Bulung, utusan remaja, dan utusan sekolah minggu. Marilah kita memulai ibadah peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus ini melalui persekutuan kita malam ini. Kita persiapkan hati, roh dan jiwa kita untuk menyembahnya. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 616 ayat 1 sampai 3. Kandang domba di balungannya.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 58 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu tertulis dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 182.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali. Seorang putra lahirlah dari perawan Maria, anak kecil dan rupawan, kesukaan bagi dunia. Ya Yesus Kristus Tuhanku, tinggallah dalam hatiku, berdiamlah Kau di sana, biar hidupku bahagia. Dengarkanlah firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk ibadah sore hari ini memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ini, yaitu Yesaya 11 ayat 1-5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dan akan menjatuhkan keputusan kepada orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menjaganya dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan menangkis mulutnya dengan kepadamu yang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus. Turun ke dalam kerajaan-Mu. Duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan di sana untuk mengampuni. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu persekutuan Roh Kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk ke liturgi dari setiap kategorial. Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Mari kita dengarkan berita tentang penciptaan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Amin. Walaupun Allah telah memberikan hukuman kepada orang yang berdosa, tetapi manusia tidak berhenti melakukan dosa, tidak peduli dengan kebenaran dan keadilan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah engkau tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan sembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod dan sebelah timur. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lihat lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang yang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang yang mengandung bencana dan melahirkan kelaiman. Yesaya 59 ayat 7-8. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Mazmur 107 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka dan karena kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mazmur 107 ayat 26 sampai 27. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra Yaya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Mazmur 107 ayat 33 sampai 34. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan-kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Mazmur 107 ayat 39 sampai 40. Tetapi mereka menjadi berkurang dengan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Amin. Allah begitu mengasihi manusia dan menginginkan agar manusia meninggalkan dosanya, seperti yang dikatakannya dalam Yehezkiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Kita akan mendengarkan bagaimana kasih dan janji Allah kepada manusia yang berdosa. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem akan yang tercatat untuk peroleh hidup. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Wujud kasih Allah kepada manusia dinyatakan melalui janji yang harus ditunggu dan dipercaya, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu.
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat sepenindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Janji Allah digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dia telah mengalahkan dosa dan kematian. Mari kita dengar berita kelahirannya. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 dan 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18 sampai 20. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kolose 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 17 hingga ayat 20. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah
ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Wahyu 1 ayat 5 sampai dan 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Keselamatanmu sudah datang, telah lahir Raja Damai. Oleh karena itu, marilah memuji Tuhan. Seluruh majelis menyalakan semua lilin di tangan jemaat, diiringi alunan musik lembut nomor 54. Jemaat diundang untuk berdiri.
pertama telah lahir Raja Damai. Sungguh Dia telah menjadi manusia demi keselamatan kita. Janjinya yang dahulu telah digenapi, sambutlah Dia, harta yang paling mulia bagi kita, yakni keselamatan kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mendengarkan pemberitahuan atau sunggul-sunggul. Yang pertama, sokongan dana diakonia sosial. Hari ini 24 Desember 2025 kita akan mengumpulkan sokongan dana program diakonia sosial melalui amplop khusus dihantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan yang kedua. Pemberitahuan yang kedua, pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 Natal pertama, kita ibadah masuk pukul 6.30 WIB, pukul 9 WIB, pukul 11.30 WIB, dan pukul 17 WIB, dan dilaksanakan perjamuan kudus. Pada hari Jumat 26 Desember 2025 Natal kedua, ibadah masuk pukul 10 WIB dan diadakan acara baptisan kudus berjumlah 22 orang dan pelepasan CD 2 orang. Demikian pemberitahuan untuk kita. Kita Kor Gabungan Alam Raya berkumandang, seluruh jemaat diundang untuk berdiri.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 49 mulai ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini di kebaktian malam Natal kita diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Baru sekali ini saya kebaktian, musiknya genrenya dangdut. Jadi memang kalau kita menanti Advent dalam keheningan, dalam perenungan, sesaat sebelum penantian kita itu digenapi, kita sudah mulai bersukacita. Terima kasih buat genre dangdutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, malam Natal adalah hari sebelum Natal. Apakah malam Natal itu Natal? Apakah pada saat malam Natal kita mengucapkan selamat Natal? Yang kita tahu kan Natal itu kan tanggal 25. Malam Natal tanggal 24. Ya nanti kita lihat Tamanginang ya. Saya mau tanya lagi nih. Bagaimana kabar hari Ibu? Masih ingat atau udah lupa? Tanggal 22 Desember hari Ibu ya. Mungkin di sana banyak komitmen ya, dan banyak juga drama ya. Sekarang tanggal 24, 2 hari berlalu. Apakah masih nyuci piring di rumah anak-anak ini? Masih enggak? Masih susah bangun pagi enggak? Kita ini suka lupa ya. Ada yang bilang manusia itu makhluk yang alpa ya, pelupa. Saya yakin tanggal 22 kemarin salah seorang, paling tidak satu orang dari yang memberikan bunga kepada ibunya sudah lupa itu hari Ibu. Saya agak yakin situ ya. Karena mungkin hanya ikut tren saja ya. Tidak begitu meresapi apa yang dirayakan pada hari Ibu. Kalau dia meresapi, mungkin itu akan menjadi titik balik untuk perubahannya ya. Tapi itu mungkin satu orang ya, yang lainnya mungkin enggak. Siapa satu orang itu nanti kita cari tahulah ya. Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia, sebagai makhluk yang pelupa, kita bertentangan dengan Tuhan ya. Allah itu mengingat. Sifat Allah itu mengingat. Setelah ratusan tahun dia tidak menggubris umatnya, tidak menyertai secara langsung umatnya sejak pembuangan Babel sampai kepada kelahiran Tuhan Yesus. Itu lebih kurang 500 tahun. Tapi dia tetap mengingat.
Jadi kalau kita baca di Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dikutip oleh penulis kitab Ibrani di Ibrani 2 ayat 6. Ada orang yang memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Allah yang berdaulat, yang penuh kuasa, pencipta, bisa saja menciptakan sesuatu yang baru, yang lama dibuang. Yang lama itu kita, penciptaan pertama. Dengan kuasanya dia bisa menjadikan langit dan bumi yang baru, dan melupakan semua yang tidak baik dari penciptaan yang pertama. Itu bukan hal yang sulit. Allah melihat, maka gunung-gunung bergoyang. Dia hanya melihat, maka bumi berguncang. Hanya melihat saja. Kalau seorang suami mengingat janjinya kepada istrinya, itu ada banyak spekulasi di sana ya. Belum tentu karena dia sayang, mungkin karena takut, takut dimarahin. Apakah Tuhan takut kepada manusia? Tentu tidak. Apakah Tuhan tidak bisa menciptakan langit dan bumi yang baru? Tentu bisa. Tetapi kenapa kita diingat? Kenapa manusia itu diingat oleh Tuhan? Manusia yang hina, yang penuh dengan dosa. Kenapa kita diingat? Bapak Ibu sekalian, itulah Allah kita. Karena dia mengasihi kita. Dan dia tidak dapat menyangkal dirinya yang penuh kasih itu untuk mengingat kita. Maka di hari ini kita sedang disajikan firman Tuhan tentang proses di mana janji itu digenapi, di mana umat yang telah lama kehilangan Tuhan itu akan dirangkul kembali pada malam itu, seperti saat ini. Bahkan karena kasihnya Tuhan menjadi manusia. Bahkan pada malam ini, seolah-olah itu malam ini, Tuhan itu mencari-cari tempat di mana dia bisa diletakkan. Serigala punya sarang katanya ya, burung-burung juga, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Malam ini berjalan bersama Maria dan Yusuf, mencari tempat di mana dia bisa diletakkan, dia dilahirkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, itulah yang pertama, bahwa Allah mengingat, salah satu sifat Allah. Maka kita juga diingat oleh Tuhan, tetapi bukan hanya diingat untuk diselamatkan. Pasca diselamatkan, dosa-dosa kita juga diingat. Pasca Yesus lahir, pasca pekerjaan karya keselamatan dikerjakan, diselesaikan, maka dosa-dosa kita pun juga diingat. Jadi Kristus lahir dan nanti menyelesaikan karya keselamatannya, bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa, tidak. Tetapi dosa-dosa kita diampuni. Tetapi kita tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa. Maka Allah mengingat itu kita pandang juga dalam dua sisi, dua sudut pandang. Yang pertama, dia mengingat kita dalam kasihnya untuk mengampuni, untuk memperdamaikan dirinya dengan kita. Tetapi di sisi lain, dia juga mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita pasca kita menerima keselamatan. Nah, yang kedua, Allah bersedia membuka perdamaian antara manusia dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, kalau Allah memberikan dirinya diperdamaikan oleh karena belas kasihan dan karunia-Nya, maka itulah kabar gembira bagi kita. Itulah kabar gembira, berita sukacita bagi kita. Maka kita sekarang sudah layak untuk memanggil Dia, menyebut namanya dan beribadah kepada Dia tanpa rasa takut. Itu kita dengar dalam khotbah sebelum-sebelumnya, Mama Inang ya. Maka kalau kita berdamai dengan Allah, kita pun tidak takut apapun. Dan kita dimungkinkan untuk meminta apapun dari Tuhan, sebab kita sudah berdamai dengan Tuhan.
Segala hal dimungkinkan oleh karena perdamaian kita dengan Tuhan. Tetapi tadinya kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, maka tidak ada yang dimungkinkan. Pengharapan kita tidak menemukan jalannya. Tapi karena kita berdamai dengan Tuhan, maka pengharapan kita menemukan jalan. Selalu ada peluang. Itu sebabnya kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk supaya Tuhan berbelas kasih dan meluluskan, mendengarkan, mengabulkan doa-doa kita. Kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, bagaimanapun kita berdoa, bagaimanapun kita meminta, tidak akan diberikan. Tetapi karena kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka segalanya dimungkinkan. Dengan doa-doa dan pengharapan, kita datang kepada Tuhan sebab Dia sudah mendamaikan dirinya kepada kita. Maka dengan kata lain, maka kita layak berharap kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang setia akan dihiburkan dalam kaitannya dengan perbuatan baik. Yusuf itu adalah orang yang setia. Yusuf itu adalah orang yang setia, yang taat, dan itu bermuara pada perbuatan baiknya. Kalau kita mengikuti tadi nas ini, mungkin kita akan bilang, Yusuf ini mau mencelakai Maria kalau dia menceraikannya diam-diam. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui tradisi atau budaya daripada pernikahan, pertunangan, pernikahan, perceraian di zaman itu. Di zaman itu orang yang bertunangan sudah dianggap dipanggil suami dan istri setelah bertunangan. Setelah mereka bertunangan, mereka sudah disebut suami dan istri. Tetapi bukan berarti mereka sudah bisa seperti suami dan istri, belum bisa. Disinilah nanti dia konfliknya. Kenapa dia mau menceraikan? Selain daripada tradisi pertunangan tersebut, ada juga kebiasaan di sana pada saat itu, kalau seorang perempuan hamil sebelum menikah, tadi masih pertunangan ya, belum menikah. Tapi kalau dia hamil sebelum menikah, maka dia dianggap berzina. Hukumannya hukuman mati. Tapi kalau maaf, dia kita pakai bahasa sekarang, diruda paksa, maka orang yang meruda paksa itu yang akan dihukum mati. Ya, jadi kalau dia hamil sebelum menikah, maka dia dianggap berzina dan dihukum mati. Jadi sebenarnya kalaupun panggilan itu suami dan istri ketika bertunangan itu tidak serta-merta memberi izin mereka hidup sebagai suami dan istri. Karena ada di sana aturannya. Kalau menikah dia mengandung sebelum menikah, maka dia dianggap berzina dan dihukum mati. Kalau dia diruda paksa orang lain, maka orang lain itu dihukum mati. Yusuf tidak ingin siapapun celaka. Maka dia mau menceraikan diam-diam. Dia mau menceraikan Maria diam-diam sehingga kalau nanti publik tahu, orang-orang tahu, dia tidak dianggap berzina. Karena perzinahan itu terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kalau orang yang belum berumah tangga tidak ada perzinahan. Tetapi orang yang belum berumah tangga melakukan hal yang tidak pada waktunya, itu adalah tindakan asusila. Jadi Yusuf ingin melepaskan Maria supaya dia tidak terjerat aturan pada saat itu. Bukan berarti dia mau lepas tangan, bukan berarti dia mau melepaskan bebannya atau tidak mau tahu dengan kondisi Maria. Dia sangat mencintai Maria. Karena itu dia ingin menceraikannya untuk melepaskan dia dari hukuman yang membayangi Maria pada saat itu. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu sekalian, malaikat Tuhan datang mengarahkan Yusuf dan memberitakan firman Tuhan yang diambil dari perjanjian lama. Untungnya Yusuf adalah orang yang tahu firman. Kalau dia tidak mengenal perjanjian lama, maka dia tidak akan pernah tahu bahwa ada firman Tuhan dulu dinubuatkan seorang dara akan mengandung. Kan tadi dikatakan begitu di ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung. Maka dia lihat bahwa Maria itu belum dinikahinya, mereka masih bertunangan dan mereka belum hidup sebagai suami istri. Maka inilah dia, dan dia percaya.
Oleh karena pengenalannya akan firman Tuhan, dia diselamatkan. Inilah dia. Maka sejak itu, bahkan ketika dia menikahi Maria juga, dia tidak menghampiri Maria. Itu dikatakan di ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sebenarnya sudah ada izin, tetapi oleh karena firman itu, maka dia tetapi tidak menghampirinya sampai ia melahirkan. Marilah kita lihat Bapak Ibu sekalian ketulusan Yusuf dalam beriman, dalam menghormati Allah. Maka itu adalah satu gambaran kepada kita, Allah berkenan kepada orang-orang yang tulus hatinya. Seperti itulah yang diharapkan dari kita Bapak Ibu sekalian sebagai umat Allah. Jadi kenapa kita merayakan malam Natal? Sebab dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita lihat, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Maka kelahiran Kristus menjadikan ciptaan yang baru. Mengadakan ciptaan yang baru, bukan mengganti yang lama, tapi membaharui. Saya katakan tadi, Tuhan bukan tidak bisa, tidak punya kuasa untuk menjadikan langit dan bumi yang baru, menghilangkan yang lama, tetapi yang lama dipertahankan, tetapi diperbaharui. Buluh yang terkulai tidak langsung dipatahkannya. Lampu yang sudah redup tidak langsung dimatikannya. Tapi dia berikan kesempatan kedua. Inilah dia Bapak Ibu sekalian. Karena kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, maka perayaan ini mengingat kembali penciptaan yang pertama. Kalau kita dengar liturgi, selalu dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Maka semuanya dimulai dari petang. Maka 24 petang sebelum 25 kita berkumpul. Sebab penciptaan baru sedang dimulai. Maka ketika Kristus lahir, kita menjadi ciptaan yang baru. Besok tanggal 25, itulah Natal. Kita mengingat kembali dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, kita memiliki karakter yang baru, iman yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru untuk melayani Allah. Sebagai ucapan syukur kita. Maka di 24 malam ini, malam Natal ini, kita sedang menyambut Natal. Kalaupun mulai tanggal 1 kita sudah bilang selamat Natal, oke lah, itu mungkin karena semangat komunitas kita masing-masing ya, apakah marga atau, tetapi Natal itu besok dan semua ada prosesnya. Dan pada hari ini kita diingatkan penciptaan baru sedang dimulai, membaharui penciptaan yang pertama dilakukan Tuhan yang digagalkan oleh karena dosa manusia, yang menjauhkan manusia dari Allah karena dosa, yang mematikan pengharapan, yang menjatuhkan manusia itu ke lubang bencana, kesulitan hidup, pertikaian dan lain-lain karena dosa. Tetapi sekarang dengan kelahiran Kristus kita menjadi ciptaan baru. Malam ini penciptaan itu sedang dimulai Bapak Ibu sekalian. Kita baiknya merenung kembali, ternyata kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Puji syukur karena Kristus dilahirkan, maka kita semua di dalam Dia adalah ciptaan yang baru. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai refleksi dari Natal-Natal yang kita rayakan setiap tahun, ingatlah kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ketika ciptaan yang pertama itu terpisah dari Allah, mereka diusir dari Taman Eden, maka dalam ciptaan yang baru ini Allah bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kita. Allah datang sendiri menjumpai ciptaannya dan Dia tetap menyertai kita dalam firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Maka mari kita tetap hidup dalam firman, kita tetap hidup dalam firman Allah. Disitulah kita merasakan kebersamaan dengan Tuhan dan Tuhan menjaga, Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Maka kalau kita liturgi Marayatayat Pajojorhon, setiap orang berkesempatan untuk ikut memiliki dan memberitakan firman itu. Ya. Saya pikir itu adalah meskipun tidak semua ke depan untuk Marayatayat, tetapi itu adalah
simbol bahwa setiap orang sudah menerima firman, sudah menerima Yesus. Ya. Pada sisi yang lain, ketika kita malua, itu juga menunjukkan bahwa kita menerima Kristus dalam hidup kita, menerima Yesus dengan menerima satu ayat, kita sebut ayat malua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita tetap hidup dalam firman, sebab firman itulah yang membaharui kita, dan firman itulah yang membentuk kita, firman itulah juga Allah yang menyertai kita senantiasa. Maka selamat menyambut Natal. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga, pada malam hari ini kami berkumpul kembali Tuhan. Datang ke hadapan-Mu, sebab Engkau mau memulai pekerjaan yang baru, membaharui kami semua. Di dalam Kristus kami menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengutus Dia untuk lahir ke tengah-tengah dunia ini, hidup dalam kehinaan, hidup dalam kerendahan. Terima kasih Bapa, di dalam Dia kami beroleh keselamatan dan pengharapan yang hidup. Kiranya Tuhan kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kiranya Tuhan kami dapat berjalan bersama-sama untuk menuju kepada kehidupan yang telah Engkau sediakan, kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua. Dan demikian juga Tuhan, jika Engkau menempatkan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu, di satu keluarga yang patuh, yang sederhana, yang setia kepadamu, maka jadikanlah juga kami, setiap rumah tangga, setiap keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, menjadi tempat di mana Kristus juga lahir, sehingga terjadi pembaharuan, terjadi Tuhan juga transformasi, membentuk karakter kami yang baru, dan dari tengah-tengah setiap keluarga, berita Injil-Mu disebarkan kemana-mana, sehingga Tuhan setiap orang akan diperdengarkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua, dan juga Tuhan berkati juga perayaan-perayaan kami yang akan kami laksanakan lagi Tuhan di hari-hari dalam beberapa hari ini. Engkaulah kiranya menyertai kami Tuhan dan menjagai kami semua. Biarlah Tuhan para pelayan-Mu, Bapak-bapak kami yang menjaga dan ibu kami yang menjaga di sini Tuhan, di sekitar lingkungan gereja ini, Engkau berkati, Engkau sertai, supaya Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau mau memperdamaikan diri-Mu dengan kami oleh karena belas kasihan dan karunia-Mu Tuhan. Oleh karena itu berilah kami keberanian untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami layak Tuhan untuk memohonkan apapun yang dalam kehidupan kami ini Tuhan, apapun yang kami rindukan dalam hidup kami ini, apakah tentang diri kami sendiri, sakit penyakit Tuhan, keluarga, anak-anak, hidup sehari-hari, biarlah Tuhan kami memberanikan diri kami untuk memohon kepadamu, meminta yang terbaik daripadamu Tuhan. Engkau adakan di dalam setiap hidup kami masing-masing dan juga setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan, dan biarlah kami tetap terbuka untuk menerima Kristus Tuhan lahir di tengah-tengah hidup kami masing-masing. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika kita memberi persembahan ke depan, semua jemaat yang membawa anak-anak dari mulai yang kecil, remaja, naposo, semua dibawa ke depan untuk memberikan persembahan, dan nanti para petugas yang sudah bersiap untuk memberikan kita sebagai snack. Jadi persembahan ke depan semua anak-anak. Kalau yang di atas, oke, sudah ada yang bertugas. Tetap di atas ya. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 608.
Ku